Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menyampaikan materi terkait penyajian data dalam statistik. Materi ini saya sampaikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, di mana sebagai bahan untuk perkuliahan via daring atau online, sebagai bahan untuk pembawaan materi. Ya. Baik, berbicara penyajian data, kita langsung saja ke materi. Penyajian data ini perlu dilakukan, ya, karena jika data itu tidak disajikan dengan baik dan benar, tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Anda tidak akan bisa menyimpulkan secara baik. Ya. Ini akan saya loncat-loncati, ya, modul ini. Nanti Anda tulis atau Anda catat seperlunya saja. Ya, artinya tidak semua harus Anda catat. Ya, yang penting Anda ingat. Kegiatan statistik ini tidak hanya sampai mengolah data saja, ya, dan analisis data saja. Karena setelah Anda mendapatkan data, analisis data ini nanti di pertemuan berikutnya, maka Anda juga harus menyajikan sebuah data. Sehingga penyajian data ini dapat memberikan informasi yang mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data ini fungsinya, ya, yang pertama menggambarkan perkembangan suatu keadaan dan dapat membandingkan pada suatu waktu. Jadi kalau misalnya ada sajian, ya, ada sajian data, ini kita bisa menyimpulkan begitu dengan mudah. Berbeda jika Anda melihat data terlalu banyak angka gitu kan, tidak baik untuk dilihat. Anda juga bingung bagaimana mengambil kesimpulannya. Maka harus Anda buat sebuah sajian data. Anda pernah melihat di puskesmas misalnya ada grafik, ada tabel, ya, ada map, gambar, itu adalah sajian data. Gimana rasanya Anda melihat sajian itu? Pasti Anda langsung paham apa artinya begitu. Ya, daripada Anda harus menerima data yang banyak sekali. Ya, penyajian data digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan keperluan. Tidak boleh Anda main lempar atau main pakai data atau memakai main pakai sajian data, ya. Anda harus tahu peruntukannya. Sajian data yang pertama adalah tabel, ya, tabel. Di mana sebuah tabel ini harus lengkap, ya. Karena kenapa harus lengkap? Agar informatif. Gunanya tabel, gambar, grafik itu adalah contoh-contoh alat untuk menyajikan data. Gunanya adalah untuk menjelaskan dirinya sendiri. Ya, jadi tanpa Anda membuat narasi untuk menjelaskan tabel itu, Anda sudah orang sudah langsung paham. Ya, jadi ingat, fungsi utama sajian data, entah tabel, entah gambar, adalah dapat menjelaskan dirinya sendiri. Ya, atau tabel tadi dapat dijelaskan sendirinya. Oke, dalam tabel itu harus berisi kepala tabel, ya. Yang pertama kepala tabel. Yang kedua ada leher tabel. Ya, jadi kepala tabel itu ada nomor tabel sama judul tabel. Sedangkan leher tabel ini berisi keterangan atau judul kolom yang harus ditulis, ya. Ada badan tabel, ada kaki tabel. Nanti saya contohkan. Berikut adalah contoh dari tabel, ya, di mana dia ada kepala, ada leher, ada badan, dan ada kaki. Di mana dalam kepala, ya, dalam kepala itu ada judul tabel.
di mana judul tabel itu menjelaskan what, where, when. Ya, 3 ini ya. Apa sih yang di tabel itu terkait apa? Where, di mana data itu diambil, dan when, kapan data itu diambil. Ya. Setelah itu judul atau kepala kolom dibuat dengan singkat. Keterangan di bawah, ya, kaki, di bagian kaki ini wajib ada sumber, ya, sumber data. Kalau data itu berasal dari data Anda sendiri, mungkin bisa Anda tulis data peneliti atau data dari peneliti. Kalau misalnya data itu dari Dinas Kesehatan, Anda tulis Dinas Kesehatan, begitu. Nah, kalau bagian leher ini berisi judul, ya, berisi judul dari data apa di sini, misalnya jenis pekerjaan, ya, atau mungkin ini, mohon maaf, ini jenis kelamin, ya. Setelah itu ada frekuensi, ada persentase, gitu. Ini tabel. Nah, tabel, ya, tabel itu terbagi menjadi 2. Ada tabel umum dan tabel khusus. Kalau tabel umum, semua variabel ini masuk. Ya, ini semua variabel masuk. Ada nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan. Ini umum. Tapi kalau tabel khusus, ya, khusus itu fokus. Apa yang ingin digali lagi? Misalnya masalah usia. Usia dibagi fokus usia yang di bawah 20 tahun, 20 sampai 35 tahun, di atas 35 tahun, ya. Ini adalah tabel umum dan tabel khusus. Oke, ya. Setelah itu ada lagi tabel berdasarkan pengaturan data, ya. Ada tabel frekuensi. Ya, kalau tabel frekuensi cukup apa kategorinya, frekuensinya seperti apa? Frekuensi adalah jumlah, ya. Ini adalah tabel frekuensi. Setelah itu ada lagi tabel klasifikasi. Ya, ini contohnya tabel klasifikasi. Jadi ada mengklasifikasikan tidak sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi, seterusnya. Anda mungkin lebih cepat paham kalau melihat gambar seperti ini. Setelah itu tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau membuat data sesuai dengan rinciannya. Contoh misalnya, banyaknya jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin, ya, dan tingkat pendidikan. Jadi jenis kelaminnya ini ke bawah, setelah itu tingkat pendidikannya ini ke samping. Nah, jadi saling silang-silang begitu. Jadi laki-laki yang SD jumlah 3, laki-laki yang SMP sejumlah 4, SMA yang laki-laki sejumlah 7, dan seterusnya. Jadi membacanya adalah bukan menyilang, ya. Jadi perempuan tarik ke sini, oh yang SD, oh 2, seperti itu, ya. Jadi begitu cara bacanya untuk kontingensi. Setelah itu ada lagi tabel korelasi, ya. Tabel korelasi ini adalah tabel yang digunakan untuk tabel uji chi-square nantinya, ya. Itu tabel menghubungkan, ya, misalnya ini dengan ini hampir sama sebetulnya dengan tabel kontingensi tadi. Anda lihat dulu, ya, Anda pahami dulu. Oke, setelah itu grafik diagram, ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama tabel, yang kedua grafik atau diagram. Grafik atau diagram adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk gambar. Penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram biasanya berasal dari data yang dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk tabel dapat dilakukan bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya saja. Ini harus diperhatikan bahwa bentuk grafik atau diagram itu harus ada judul grafik. Yang kedua, garis horizontal maupun vertikal, skala dan sumber data, ya. Nanti Anda lihat gambarnya. Setelah itu, grafik terbagi menjadi
Yang pertama ada satu ya, ada A itu adalah diagram batang ya, grafik atau diagram batang. Jadi kalau Anda bicara grafik, diagram sama saja. Grafik atau diagram batang itu seperti ini ya. Ini judul tadi wajib ada, sumbernya wajib ada, dan harus dia punya yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya sebetulnya di sini, ini adalah jumlahnya 1, 2, 3, 4, 8, sampai 19, sampai 20, dan seterusnya. Dan di sini adalah pengkategoriannya. Gitu ya. Jadi ini adalah harus punya sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu diagram garis, line diagram, contoh seperti ini ya. Nah ini yang saya katakan, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Dia harus punya dua sumbu ya. Misalnya begini, tahun 96 ini sebesar 67,7, setelah itu 99 turun. Jadi dengan adanya grafik line ini kita bisa melihat ya naik turunnya atau fluktuasinya. Namun syaratnya dia harus continue, harus berkelanjutan ya, setiap tahunnya ada. Oke, yang selanjutnya adalah pie diagram, yang C, yang ketiga. Pie itu seperti ini ya, pie diagram. Nah, pie diagram ini syaratnya adalah harus satu variabel. Variabelnya adalah ber-KB ya, kebutuhan ber-KB. Nah, di sini di kebutuhan ber-KB ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kategori. 5 kategori ini masuk dalam satu diagram atau chart, namanya pie diagram atau pie chart. Yang keempat ini adalah diagram gambar. Nah, diagram gambar ini ya, ini bisa bentuk gambar seperti ini. Misal TK ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana dalam satu gambar ini mewakili 200. Berarti 8 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 200, 1400, ini setengah, berarti 1500. Begitu ya. Jadi satu gambar mewakili berapa orang? Nah, mewakilnya ini harus tertulis. Begitu. Ini adalah diagram gambar. Setelah itu ada diagram tebar atau scatter diagram, bentuknya seperti ini. Nanti akan Anda temukan di mata kuliah Biostatistik 2 nanti ya, di inferensial. Yang penting Anda tahu dulu. Map diagram. Nah, map diagram ini yang pertama tadi Anda harus punya judul ya, itu wajib judul itu. Tidak bisa Anda tiba-tiba muncul grafik diagram tanpa ada judul. Ini adalah sebaran. Nah, sering ya Anda lihat ini ya. Jadi ada warna merah, ada warna biru. Yang warna merah artinya ada kejadian luar biasa dan biru tidak, seterusnya. Baik, ini adalah jenis-jenis penyajian data ya. Saya harap Anda bisa memahami ya. Anda bisa belajar lebih lanjut lagi melalui kata kunci tadi. Misalnya Anda kurang paham mengenai map diagram, Anda cari di Google ya, map diagram. Ketik saja, nanti banyak di situ pengertian map diagram. Setelah itu misalnya Anda kurang memahami nih masalah scatter diagram, Anda cari sendiri begitu. Pada dasarnya materi yang saya berikan ini tidak 100%, ini hanya pengantar saja. Sisanya ya, katakanlah saya menyampaikan ini hanya 25%. 75%-nya Anda silakan mencari secara mandiri jika Anda kurang paham, dan jika Anda kurang begitu paham lagi, Anda bisa menanyakan saya langsung di kelas maupun di manapun ya ketika bertemu saya. Baik, mungkin begitu. Sekian dari saya. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share ke rekan-rekan Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.